Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami merupakan kelompok dari tugas atau proyek Infinite Learning, yaitu kami kelompok 4. Nah, di sini kami mendapatkan proyek yaitu Python for Data Science. Nah, jadi sebelum kami memulai review code kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Akbar Widianto, NIM 2205102065, asal Politeknik Negeri Medan. Dan saya Aditya Dwi Rahmadita dengan NIM 3312201033 asal kampus Politeknik Negeri Batam. Saya Andreas M. Simanulang, NIM 210101003 dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Nah, mungkin di sini kami langsung menuju proyeknya. Di sini kami memilih untuk mengambil yang namanya model klasifikasi. Di sini kami mengambil judul klasifikasi teks berita BBC. Oke, kita lanjut ke bagian review code-nya. Oke, yang pertama di sini seperti yang telah kita lihat, yaitu bagian 1, persiapan dan processing data. Di sini awalnya kami mengimport semua data atau men-setup awal. Di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, kemudian ada TensorFlow yang disingkat menjadi TF, kemudian ada juga label binarizer and label encoder and confusion matrix. Nah, jadi sini langsung ada namanya printf. Ini untuk menunjukkan TensorFlow yang kami gunakan tuh versinya berapa. Nah, outputnya di sini kami menggunakan 2.15.0. Ini langkah selanjutnya, memuat data dan menampilkan data. Nah, di sini kami menggunakan yang namanya Google Drive. Kami seperti yang terlihat di sini ada from Google Colab, itu fungsinya untuk mengimpor data atau mengakses data Google Drive. Nah, jadi di sini Google Drive ini bisa mengakses ke dalam notebook Colab. Kemudian di sini kita membaca filenya ya. Ada data sama dengan pdread. Nah, data pdread CSV ini fungsinya untuk membaca file CSV-nya. Kemudian untuk bagian konten, drive, my drive dan sebagainya itu merupakan path atau lokasi CSV yang ingin dibaca. Kemudian hasil pembacaan file CSV nantinya akan disimpan ke dalam variabel data seperti yang terlihat di sini. Oke. Kemudian lanjut ke data kategori value counts. Nah, di sini tuh fungsinya tuh untuk analisis eksploratif data, untuk melihat distribusi kategori dalam dataset. Dan di sini ada yang namanya outputnya. Setelah dijalankan ada sport 511, bisnis 510, politics 417, tech 401, dan entertain 386 dengan kategori di type in 64. Oke, di sini langkah selanjutnya itu melakukan persiapan environment, training, and dataset. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada train size. Nah, itu fungsinya untuk membagi data. Di sini kita akan melakukan yang namanya pembagian data menjadi 2, yaitu data latih dan data uji. Nah, train size data ini dia menghitung jumlah data yang akan digunakan sebagai data latih. Nilai hitungnya itu diambil dari 80% total jumlah data len yang bakalan diubah menjadi integer. Nah, sedangkan len data itu menghasilkan panjang dan jumlah baris dalam data frame atau data. Nah, outputnya itu bakalan disimpan ke dalam variabel train size. Kemudian di sini ada yang namanya print train size, print test size. Nah, jadi di sini tuh menampilkan output untuk mencetak ukuran data dan data uji. Nah, jadi code ini tuh berfungsi untuk memastikan pembagian data yang proporsional antara data latih dan data uji dalam proses pembangunan model. Outputnya sini train size dapat 1780, kemudian test size-nya mendapatkan 445. Nah, 1780 ini kita memiliki sampel yang digunakan sebagai data latih. Nah, jumlah itu seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu adalah 80% dari total data yang tersedia. Sedangkan test size 445 ini menunjukkan sampel data yang akan digunakan sebagai data uji. Nah, itu diambil dari 20% sisanya. Kemudian di sini ada yang namanya dev train test split. Nah, fungsinya itu untuk membagi dataset menjadi data latih
dan data uji berdasarkan ukuran data yang diinginkan. Di sini ada dua argumen, yaitu ada data dan trend size. Nah, data itu merupakan struktur data yang akan kita lakukan, yaitu data latih dan data uji, sedangkan trend size itu sampel data yang jumlahnya itu, jumlah sampel datanya. Kemudian ada trend sama dengan data, tes sama dengan data. Nah, ini nih mulai masuk ke dalam proses pembagian data. Dari trend data itu mengambil trend size baris pertama dari dataset dan menyimpannya sebagai data latih. Sedangkan tes sama dengan data mengambil sisa data setelah trend size baris pertama dan menyimpannya sebagai data uji. Kemudian return trend test. Nah, ini maksudnya pengembalian hasilnya. Fungsinya itu mengembalikan dua variabel, yaitu trend yang berisikan data latih dan tes yang berisikan data uji. Kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu trend cat, test cat sama dengan trend test split data kategori trend size. Nah, ini tuh memanggil fungsi trend test split untuk membagi kolom kategori dan teks dari data frame data menjadi data latih dan data uji berdasarkan ukuran data latih yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian ada trend test text sama dengan trend test split data text trend size. Nah, di sini tuh udah mulai namanya memisahkan data menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu data latih dan data uji dengan proporsi yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita telah membagikan data kategori dan teks ke dalam data latih dan data uji, kita siap melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, yaitu proses teks. Nah, jadi di sini tuh ada max word sama dengan 1000, tokenize sama dengan keras titik processing text tokenizer 6 words sama dengan max words, char level sama dengan false. Nah, jadi di sini tuh maksudnya adalah menginisialisasi objek tokenizer dari TensorFlow yang akan kita gunakan untuk tokenisasi. Nah, kemudian ada penggunaan objek tokenizer di sini kan, itu dia untuk konfigurasinya, konfigurasi kode uniknya. Nah, jadi setelah melakukan inisialisasi objek tokenizer, kita dapat menggunakan objek ini untuk mengonversi teks menjadi representasi vektor numerik yang dapat digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi teks. Kemudian di sini ada tokenize fit on text trend text. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan yang namanya tokenisasi teks pada data latih dan data uji, serta mengonversi teks menjadi representasi vektor numerik menggunakan objek tokenizer yang telah diinisialisasi sebelumnya. Nah, kemudian ada extrain sama dengan tokenize, xtest sama dengan tokenize teks. Nah, di sini untuk mengonversi teks dalam data latih, setiap barisnya atau setiap matriksnya itu mewakili teks yang dalam data latih tersebut. Nah, jadi langkah-langkah di atas ini fungsinya itu untuk data latih dan data uji yang telah dikonversi menjadi representasi vektor numerik yang dapat digunakan sebagai input dan model klasifikasi teks yang akan kita gunakan. Nah, oke, di sini kami lanjut ke kode encoder sama dengan label encoder. Nah, di sini tuh sudah mulai yang namanya mengkodekan label kategori menjadi angka menggunakan objek label encoder. Nah, jadi sini ada encoder fit, itu dia maksudnya untuk mengidentifikasi label unik dan menetapkan angka unik untuk setiap label kategori. Kemudian ada train sama dengan encoder, test sama dengan encoder transform, itu dia untuk, kalau train itu untuk data latih, sedangkan test itu untuk data uji. Nah, jadi setelah melakukan langkah-langkah tersebut, label kategori telah dikodekan menjadi angka yang telah siap untuk digunakan sebagai target dalam proses pelatihan dan evaluasi model klasifikasi teks. Kemudian ada 6 classes sama dengan NP max. Nah, di sini tuh maksudnya itu ingin mengonversi label kategori menjadi bentuk one hot encoding menggunakan fungsi two categorical TensorFlow. Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia menghitung jumlah kelas atau kategori yang ada dalam data latih dengan cara mengambil nilai maksimum dari train. Ini fungsinya untuk menentukan jumlah kolom yang diperlukan dalam representasi one hot encoding. Kemudian ada train sama dengan keras titik utils, test sama dengan keras titik utils. Nah, train sini seperti yang saya bilang sebelumnya itu untuk data latih, sedangkan test itu untuk data uji. Nah, setelah melakukan konversi
Label kategori telah diubah menjadi bentuk yang cocok untuk digunakan sebagai target dalam proses pelatihan model klasifikasi teks menggunakan algoritma machine learning. Nah, kita masuk ke bagian printnya. Jadi print ukuran X-train, print ukuran X-test. Ini kan untuk mencetak lah ya. Untuk X-train itu untuk data latih, sedangkan X-test itu untuk data uji. Kemudian ada juga print ukuran Y-train dan ukuran Y-test. Kalau ukuran ini seperti tadi, matriks target datanya itu untuk data latih, sedangkan Y-test itu untuk matriks dalam data uji. Nah, setelah dicetak ukuran matriks input dan targetnya, kita dapat memastikan bahwa data telah diproses dengan betul dan siap digunakan untuk proses pelatihan dalam evaluasi model klasifikasi teks. Outputnya itu akan menghasilkan ukuran X-train 1780/1000. Nah, 1780 ini 17 itu menunjukkan dimensi barisnya dan 1000 itu kolomnya. Jadi, jumlah baris itu menunjukkan jumlah sampel data, sedangkan jumlah kolom menunjukkan jumlah fitur yang merupakan jumlah kata dalam kamus token. Kemudian ada ukuran X-test 445/1000 itu menunjukkan input data uji memiliki dimensi 445 baris dan 1000 kolom. Nah, jumlah baris menunjukkan jumlah sampel data uji, sedangkan jumlah kolom tetap sama dengan data latih, yaitu 1000 kolom. Nah, kemudian ada ukuran matriks target. Nah, di sini tuh ukuran Y-train ini menunjukkan 1780 baris dan 5 kolom. Nah, jumlah baris menunjukkan jumlah sampel data, sedangkan jumlah kolom menunjukkan jumlah kelas yang telah dilakukan setelah one hot encoding. Kemudian ada ukuran Y-test yaitu 445. Ini 445 menunjukkan barisnya dan 5 itu adalah kolom seperti sebelumnya itu tadi. Nah, jadi setelah melakukan hal tersebut, kita jadi mengetahui nih ukuran matriks input dan target yang telah diperiksa dan siap digunakan dalam proses selanjutnya. Nah, tapi di sini kami ada yang namanya itu batch size sama dengan 32, effort sama dengan 2, drop ratio 0,5. Nah, jadi ini maksudnya itu menentukan beberapa parameter yang digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi teks. Nah, jadi setelah melakukan hal tersebut, kita setelah mengatur semua proses pelatihan model untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam klasifikasi teks. Semakin besar batch size, semakin cepat proses pelatihan berjalan, namun membutuhkan lebih banyak memori. Jumlah efforts menentukan seberapa banyak model melihat dataset. Drop ratio adalah teknik untuk mengurangi overfitting dengan secara acak mengabaikan beberapa neuron selama proses pelatihan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Dita, yaitu bagian pembangunan dan pelatihan model. Kepada Dita dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Akbar. Untuk selanjutnya pembangunan pelatihan model. Di kode ini digunakan untuk membangun sebuah model jaringan saraf tiruan dengan model atau disebut neural network, yang mana model sequence-nya itu untuk tumpukan linear layer, untuk model add layer dense-nya itu untuk menambahkan layer dense atau layer terhubung penuh dengan jumlah neuron 512 unit. Ini adalah layer pertama dalam model dan menerima input dengan ukuran max word, di mana max word ini adalah jumlah kata dalam inputan data tersebut. Untuk line ketiga itu line layer activation ReLU, ini untuk menambahkan fungsi layer aktivitas ReLU, yang mana ReLU itu sendiri merupakan fungsi aktivitas yang umum digunakan untuk memperkenalkan nonlinearitas di dalam jaringan saraf. Selanjutnya untuk model add layer dense 6 kelas itu untuk menambahkan layer dense lainnya dengan jumlah unit neuron sesuai dengan number kelasnya. Selanjutnya untuk model add layer activation softmax sendiri itu untuk menambahkan fungsi aktivitas softmax ke layer output. Softmax sendiri menghasilkan distribusi probabilitas di antara kelas-kelas yang mungkin sehingga output dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas prediksi kelas. Selanjutnya untuk model compile
Model komplit sendiri ini adalah untuk mengompilisasi model dengan konfigurasi loss function, optimizer, dan metrik evaluasi. Dalam hal ini, loss function yang digunakan adalah kategori konsentropi, optimizer yang digunakan adalah Adam, dan metrik yang diukur adalah akurasi klasifikasi. Untuk history ini itu modelnya kita gunakan model fit, yang mana fit ini ada X-trend, Y-trend, batch size, epoch, verbose, dan validation split. Untuk X-trend sendiri itu ialah data input untuk pelatihan, sedangkan Y-trend label atau target yang sesuai dengan data input. Untuk expose sendiri itu ialah jumlah sampel yang digunakan untuk pelatihan, sedangkan verbose itu ialah kontrol untuk menampilkan informasi selama pelatihan. Untuk validation split itu presentasi data yang dilatih yang akan dialokasikan sebagai data validasi. Untuk kode history ini sendiri, variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi selama pelatihan. Setelah pelatihan selesai, history ini akan berisi tentang metrik-metrik evaluasi seperti loss and accuracy pada setiap epoch untuk data latih dan data validasi. Ini dapat digunakan untuk menganalisasi kinerja model dan memvisualisasikan perkembangan dalam pelatihan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andreas. Kepada Andreas, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah tahap evaluasi model. Jadi ini model itu akan diuji, di mana model yang dievaluasi akan disimpan dalam variabel score. Yang dievaluasi tentunya yang sudah dikategorikan tadi ada X-test dan Y-test, di mana batch size yang sudah ditentukan tadi dan verbose digunakan itu untuk menampilkan progres evaluasinya. Maka selanjutnya akan di print skor yang didapat, ada test score loss dan accuracy, di mana loss ini adalah kerugian dari yang didapat, yaitu yang didapat adalah 0,13 sekian, dan akurasinya lumayan tinggi yaitu 0,95 sekian. Itu untuk adalah hasil yang didapat ketika evaluasi model. Selanjutnya masuk ke tahapan hyperparameter tuning. Ini untuk tahap selanjutnya adalah tuning. Ini digunakan untuk merun eksperimen. Terdapat 3 bagian utama, yaitu ada batch size, epoch, dan drop ratio. Di mana fungsi mereka sendiri udah jelaskan sebelumnya, yaitu untuk menentukan ukuran batch, jumlah epoch, dan rasio dropout dalam model. Selanjutnya adalah mencetak model, maksud saya nilai hyperparameter yang digunakan dalam eksperimen menggunakan print. Selanjutnya ada membangun model sekuensial, di mana model yang sekuensial ini ada beberapa layer yang digunakan, sudah dijelaskan dengan kawan saya tadi, namun akan saya pertegas lagi, di mana yang pertama ada lapisan dense, ini ada Maxword dan 512, di mana dense ini terdiri dari beberapa neuron yang terhubung secara penuh dengan neuron-neuron pada lapisan sebelumnya. Jadi lapisan ini nantinya akan memberikan kapasitas untuk mempelajari pola-pola kompleks dalam data. Selanjutnya adalah layar aktivasi ReLU atau Reflected Linear Unit, yang digunakan untuk mengaktifkan neuron untuk membuang nilai negatif dan mempertahankan nilai positif. Dan hal ini akan membantu model dalam mempelajari representasi data khusus untuk yang non-linear. Selanjutnya untuk layar dropout, ini untuk menghilangkan unit secara acak selama proses pelatihan. Jadi tidak akan ada terjadi overheating. Jadi memaksa model itu untuk belajar secara lebih generalis lagi tanpa memikirkan overheating. Selanjutnya ada lapisan dense ini untuk yang output, di mana jumlah unit ini sesuai dengan jumlah kelas yang ingin diprediksi. Berhubungan dengan lapisan aktivasi softmax di bawahnya, ini untuk mengkonversi nilai numerik yang diterima dari dense dan akan didistribusi menjadi probabilitas yang akan digunakan selanjutnya di model compile, di mana ada loss kategorinya percentompy dan optimizer yang digunakan ada metriknya berisikan keakurasiannya. Selanjutnya history model yang digunakan dari pengujian sebelumnya dijelaskan oleh kawan saya tadi. Selanjutnya ada skor yang diterima dari evaluasi model tadi. Dan selanjutnya di print lagi hasil dari tes loss dan tes akurasi selanjutnya.
Selanjutnya ada batch size. Batch size-nya akan di-resize menjadi 16 dan epochnya dinaikkan menjadi 4 dan drop ratio-nya menjadi 0,4. Lalu di run eksperimen semua ketiga kategori tadi akan didapat sekian, di mana tidak jauh beda nilai test loss-nya 0,13 sekian dan nilai akurasinya 0,95 sekian. Oke, selanjutnya ini adalah melakukan prediksi dengan model. Sudah mulai masuk ke tahap utama, itu setelah melakukan evaluasi tadinya atau train, maka akan disimpan di text label encoder classes yang akan dilakukan, yaitu menggunakan 10 sampel awal, yaitu perulangan pertama ini. Selanjutnya akan disimpan di variabel prediksi, hasil yang akan diprediksi nantinya, dan disimpan juga dalam bentuk label, di predicted label. Lalu di print kata pertama, maksud saya 50 kata pertama ini dibatasi dari 10 sampel tadi. Selanjutnya di print juga di bawahnya nanti label awalnya dan label hasil prediksi yang dilakukan oleh model ini. Dan didapat adalah beberapa output yang ditampilkan, ada 10 output sesuai permintaan tadi. Mana contohnya saya jelaskan. Pertama ini ada habit picture for years away, Lord of the Thing, blank blank blank. Jadi ini label aslinya itu adalah entertainment, dan setelah diprediksi ternyata benar adalah entertainment. Jadi termasuk akurasi model ini. Selanjutnya game First Hall Case Audition Video Game. Ini berlabel awal tech, label aslinya adalah teknologi, dan setelah diprediksi model ini mendeteksi teknologi juga. Jadi tergolong akurat. Namun secara umum model tampaknya berhasil dan memprediksi label kelas yang sesuai dengan teks. Namun ada beberapa kasus di mana hasil prediksi mungkin tidak sepenuhnya konsisten dengan label asli. Karena ada juga terdapat tes loss-nya sekian persen tadi. Selanjutnya hasil yang didapat akan divisualisasikan dalam bentuk confusion matrix. Akan disimpan dalam Y softmax. Diminta model predik tes dari sebelumnya tadi. Selanjutnya disediakan wadah Y test dalam satu dimensi dan Y prediksi satu dimensi juga. Untuk perulangan pertama ini untuk hasil tesnya tadi, dan untuk perulangan kedua ini untuk prediksi. Jadi jika ini di run hanya akan menampilkan kecepatannya, di mana kecepatannya adalah 5 detik per langkah. Jadi kecepatannya adalah 5 milisecond per step, per langkah maksudnya. Selanjutnya kita akan masuk ke plotting. Jadi ini adalah tahap mengedit plotnya. Ini ada satuannya, judul, warna, dan seterusnya. Ada juga font size-nya. Mungkin itu untuk editnya. Ini ada penamaan label, ada font size-nya juga, digunakan 25. Selanjutnya ada untuk menampilkannya, ini dibuat dulu sebuah variabel f_matrix, di mana berisi wadah yang sudah disediakan tadi, ytest 1D dan ypred 1 dimensi. Dengan figurnya ukurannya adalah 24 kali 20 dengan berisikan title confusion matrix. Selanjutnya plot akan ditampilkan. Jadi berikut adalah hasil plotting dari prediksi dengan judul yang sudah ditentukan, di mana yang vertikal ini adalah label awal, ada business, entertainment, politics, sport, tech. Dan selanjutnya untuk yang horizontal ini adalah label prediksi, sama juga, dan di hasilnya ini akan ditampilkan keakurasiannya. Yang biru ini adalah nilai utamanya, jadi rata-rata itu mendekati 1. Jadi dapat disimpulkan, dapat dipastiin kalau model prediksi ini hasil dan mendekati konsisten hasilnya. Ini itu saja dari saya kembalikan ke Saudara Akbar. Oke. Jadi setelah kami melakukan yang namanya code review, yaitu klasifikasi teks berita BBC, di sini saya akan memulai untuk melakukan yang namanya summary. Nah, sini seperti yang kita jelaskan tadi, itu ada yang namanya proses data awal, ada yang namanya tokenisasi, konversi teks matrix, kemudian label encoding, one hot encoding, kemudian langkah selanjutnya itu ada preparasi model untuk menentukan parameter, arsitektur model. Kemudian yang ketiga ada pelatihan model. Kemudian yang keempat yang namanya evaluasi.
Jadi proses ini mencakup transformasi data teks menjadi format yang dapat dipahami oleh model, pengaturan arsitektur model, pelatihan, dan evaluasi model untuk klasifikasi teks. Tujuannya untuk mengembangkan model yang bisa mengklasifikasi teks berita ke dalam kategori yang sesuai berdasarkan isi teksnya. Seperti hasil yang telah kita lihat di sini, evaluasi tadi. Oke. Sekian yang dapat kami presentasikan, sekian juga yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat sore.